pelajaran bahasa Indonesia. Iya teman-teman, kita masih bersama kami dan kita masih akan terus membahas soal-soal pada hari ini. Kita masih bersama Bu Yeti tentunya di sini, dan untuk teman-teman sekalian yang ingin berinteraksi langsung dan memiliki pertanyaan, saya tetap mengingatkan jangan lupa untuk menghubungi kami melalui telepon, SMS atau juga Facebook Televisi Edukasi. Iya teman-teman sekalian, kita masih akan terus membahas soal pada materi hari ini, yaitu soal yang ketiga. Ya, kita langsung saja berbincang ke Bu Yeti ya. Bu, kita masih terus nih membahas. Iya. Iya. Dan soal yang berikutnya ini apakah masih indikator yang sama atau kita sudah yang berbeda? Indikator masih yang sama tadi, mencari kalimat utama. Mencari kalimat utama ya. Tapi mungkin soalnya agak sedikit berbeda iya, Bu ya. wacannya berbeda. Iya, baik. Mungkin kita langsung mulai saja Bu untuk soal yang ketiga. Iya. Oke. Baiklah adik-adik semua, kita lanjut kembali. Sekarang kita ke soal nomor 3 dengan indikator yang sama tadi, kita mencari atau kalian menentukan kalimat utama dan ide pokok paragraf ya. Oke, wacananya, ekonomi di Indonesia memang belum pulih 100%, ya, ditambah lagi dengan keadaan rakyat yang menderita. Akan tetapi jika melihat sinyal-sinyalnya, ada beberapa indikator perekonomian yang membaik secara kasat mata. Misalnya, suku bunga mulai menurun, rupiah mulai menguat, dan inflasi mulai terkendali. Oleh karena itu, harapan bersinarnya kembali ekonomi di Indonesia rasanya tidak jauh dari pelupuk mata. Nah, itu adalah wacananya. Soalnya kita lihat, kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada nomor berapa? Apakah nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Ya, coba adik-adik pikir dulu. Ini kita kembali ke yang tadi ya. Jadi jawabannya ya A. Jawabannya nomor A. 1 kalimat utama. Jadi jawabannya kalimat nomor 1. Iya. Dan kenapa bisa seperti itu Bu? Kita kembali ke wacananya. Sebentar. Nah, adik-adik harus tahu juga tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kalimat utama itu tidak selalu juga hadir di awal paragraf ya. Nah, di sini ekonomi Indonesia memang belum pulih 100%. Nah, ini permasalahannya di nomor 1 ataupun kalimat utama di nomor 1. Nomor 1. Ya, jadi yang keduanya ini dengan ketiga, keempat, kelima ini hanya sebagai penjelas. Penjelas dari kalimat kepada, yang pertama. Ya, kalimat yang pertama. Hampir sama tadi dengan materi yang soal nomor 1 ya. Nomor 1. Iya. Iya. Okay. Jadi tadi itu dia pembahasan dengan Bu Yeti untuk soal kita nomor 3. Dan kita akan masih membahas terus, tetapi sebelumnya tampaknya kita akan ada penelpon dari teman-teman di rumah. Halo, Televisi Edukasi. Halo. Ya, halo, dengan siapa dan di mana? Agustina di Aceh. Agustina di Aceh. Iya, Agustina di Aceh, pertanyaannya apa nih? Apakah dalam satu paragraf boleh memuat lebih dari satu kalimat utama? Ya, itu aja pertanyaannya? Iya. Mungkin sekali lagi Agustina? Apakah dalam satu paragraf boleh memuat lebih dari satu kalimat utama? Apakah dalam satu paragraf bisa memuat lebih dari 2 kalimat utama? Satu kalimat utama. Iya, lebih dari 1 kalimat utama. Iya, terima kasih buat Agustina atas pertanyaannya. Iya Ibu, itu dia tadi soal dari Agustina dari Aceh. Mungkin Ibu bisa langsung menjawabnya? Iya, Agustina tadi pertanyaan bagus sekali ya. Mungkin dari tadi menyimak tentang indikator hari ini. Pertanyaannya, apakah dalam satu paragraf memuat lebih dari 1 kalimat utama ya? 2 kalimat utama ya? Apa boleh lebih dari 1? Oh, apa boleh lebih dari 1. Nah, biasanya kalau untuk membuat sebuah paragraf kita kan harus menentukan dulu gagasan utama ya, ataupun kalimat utamanya apa. Nah, Agustina jelaskan di situ biasanya dalam paragraf itu hanya 1 saja. Nah, yang lainnya itu menjelaskan. Nah, itu yang akan membedakan nanti paragraf 1 dan 2 di sana. Kalau misalnya ada gagasan utama lagi, tuangkan lagi dalam paragraf selanjutnya di sana. Oh, jadi biar tidak biar tidak terlalu banyak gitu. Oh, jadi bisa dikatakan bahwa setiap satu paragraf itu hanya memiliki 1 kalimat utama Ibu ya. Iya, itu dia jawaban dari Bu Yeti untuk Agustina di Aceh. Dan teman-teman, sekarang kita masih akan terus membahas soal yang berikutnya, yaitu soal yang keempat. Dan masih di indikator yang pertama, menentukan kalimat utama paragraf. Iya, kita langsung saja bersama Bu Yeti ya Bu ya. Gimana Bu? Soal yang keempat nih Bu. Ya, soal yang keempat. Kita kembali ke sini. Ini materinya sama tadi tentang wacana, kita baca lagi. Pertamina
IP kemarin menawarkan kerjasama operasi tahap ketiga untuk 2 area produksi dan 4 wilayah eksplorasi. Menurut Salis, ini untuk mengoptimalkan penggunaan lapangan marginal agar bisa meningkatkan cadangan dan produksi migas. Melalui pola KSO, kata Harun, Pertamina IP diharapkan bisa fokus pada peningkatan produksi di lapangan, pendukung utama seperti limau. Nah, itu adalah wacananya. Ya, nah ini hampir sama tadi ya. Ide pokok paragraf di atas adalah ya. Hampir sama seperti hampir soal sama ya. sebelumnya. Coba adik-adik lihat jawabannya di sini. Apakah A, kerjasama Pertamina, B, pengoptimalan lapangan marginal, Ya. C, peningkatan produksi, D, pengembangan lapangan pendukung utama, E, kerjasama Pertamina operasi tahap 3 untuk peningkatan produksi. Nah ini pertanyaan hampir sama ya pilihannya. Coba kita lihat jawabannya apa? Ya, kerjasama Pertamina. Kerjasama Ya. Pertamina. Iya. Kenapa kok bisa kerjasama Pertamina? Ya, kita lihat kenapa bisa jawabannya A. Jadi kita kembali ke sini. Nah, di sini adik-adik harus tetap ya berpatokan bahwa kalimat utama ada di awal atau di akhir. Tadi kita lihat di awal, kenapa? Karena di sini kalimat utamanya ya dari sini. Ini yang pertama, ini merupakan kalimat utama ataupun kalimat umumnya di sini. Kalimat umumnya. Iya, jadi patokannya umum khusus. Jadi kalau paragraf deduktif itu dari umum dulu baru ke khusus. Oke. Iya. Iya, baik Ibu. Jadi tadi pembahasannya seperti itu. Iya. Dan teman-teman sekalian, itu dia tadi soal kita yang keempat dan pembahasannya oleh Bu Yeti. Dan tampaknya sekarang kita sudah ada pertanyaan lagi dari Facebook, dari Panji di Facebook Televisi Edukasi. Pertanyaannya adalah, apakah kalimat utama boleh di tengah paragraf? Iya, teman-teman sekalian. Terima kasih untuk Panji atas pertanyaannya melalui Facebook. Apakah kalimat utama boleh di tengah-tengah paragraf? Langsung saja segera kita jawab ya. Gimana nih Bu? Tadi pertanyaan dari Panji adalah, apakah kalimat utama boleh di tengah-tengah paragraf? Iya. Apa bisa seperti itu? Iya. Panji tadi pertanyaannya, apakah boleh kalimat utama itu di tengah-tengah? Kita kembali ke materi awal. Kalau untuk menentukan paragraf utama itu ada di awal, di tengah, di akhir ataupun campuran. Jadi artinya kalau di awal kalimat berarti itu ada paragraf deduktif, di akhir induktif, dan kalau campuran biasanya hadir di dua-duanya. Jadi tidak ada kalimat utama itu ada di tengah-tengah. Mungkin itu jenisnya campuran dan penegasannya di akhir kalimat seperti itu. Oke, ya? Jadi hanya ada di awal, di akhir gitu. Ya mungkin boleh. Ya seperti itu jawabannya. Iya, itu dia tadi jawaban dari Bu Yeti mengenai pertanyaan dari Panji. Dan mungkin Panji semoga puas atas jawaban dari Bu Yeti. Dan Bu Yeti, kalau misalkan saya ingin bertanya nih, kalau bahasa Indonesia dalam ujian nasional, biasanya itu mungkin berkaitan dengan indikator ini, triknya untuk ujian nasional itu apa? Mungkin teman-teman di rumah ingin tahu. Ya, yang berhubungan dengan materi sekarang, indikator sekarang ya. Jadi adik-adik kalau nanti membaca soal ketika UAN, biasanya kan kalau wacana itu panjang sekali ya. Adik-adik harus baca soalnya dulu. Jadi soalnya itu mau kemana mengarahnya. Tadi seperti Ibu contohkan, hanya mencari kalimat utama di paragraf kedua. Jadi adik-adik jangan baca dulu kalimat yang pertama. Kalau misalnya paragrafnya ada 2. Ya, jadi baca dulu soalnya, nanti baru adik-adik boleh tentukan. Ya, ataupun nanti kalimat utama paragraf pertama, langsung adik-adik baca paragraf pertama. Kalau itu materi paragrafnya ada 2. Paragrafnya 2. Ya, nanti intinya mungkin kalau untuk dengan indikator yang pertama ini tentukan kalimat utama. Adik-adik harus ingat antara paragraf deduktif, induktif. Jadi kalau misalnya sudah di awal sudah menemukan, oh itu jawabannya seperti itu. Tapi mungkin kalau misalnya Ibu bilang tadi, kalau di awal sudah menemukan, mungkin kayak tadi Ibu bilang tadi ada penegasan di akhir kalimat. Nah itu untuk paragraf campuran. Jadi kalau ya deduktif, induktif dan deduktif, induktif yang terakhir itu campuran namanya. Ya mungkin, iya. Tapi kalau misalkan mungkin sebaiknya juga teman-teman dia membaca lebih teliti lagi Bu ya. Membaca dulu, membaca soal terutama. Soalnya dulu baca, baru kembali ke wacana, seperti itu. Iya, itu dia tadi teman-teman sekalian tips dari Bu Yeti untuk persiapan ujian nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan teman-teman sekalian, kita masih akan terus membahas lagi materi hari ini, tetapi teman-teman jangan kemana-mana, karena siaran pendidikan interaktif akan kembali setelah yang satu ini.